Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 281. Kematian Cheng Meng. Nenek tua itu telah memasuki kamar bangsal. Setelah pintu kamar ditutup, tatapannya tertuju pada Cheng Meng yang berbaring di atas ranjang. Kedua matanya yang awalnya jujur berubah menjadi licik saat ini. Dia mengeluarkan jarum suntik sekali pakai dari lengannya, yang telah diisi dengan cairan transparan yang sedikit kekuningan. Cairan ini adalah sejenis racun kuat dari Timur Tengah. Bahannya adalah racun yang diekstrak dari bisa ular cincin emas yang ditangkap di gurun pasir setempat. Saat ini, pemahaman dunia tentang racun ini dapat disebut sebagai pengetahuan kecil. Yang lebih menakjubkan lagi adalah setelah diracuni. Dalam waktu 3 hari pertama, tubuh orang yang diracuni itu tidak dapat mendeteksi komponennya. Tetapi 3 hari kemudian, berbagai tanda keracunan itu akan muncul satu persatu. Nenek tua itu mengambil jarum suntik ini dan berjalan ke depan ranjang Cheng Meng. Di atas ranjang, Cheng Meng masih dalam kondisi koma. Tangan kanannya masih diinfus dan tangan kirinya diborgol ke ranjang. Nenek tua itu perlahan membungkuk dan melepaskan tutup plastik pada jarum suntik itu. Kemudian dia mengarahkan jarum tipis yang berlubang itu ke urat biru di punggung tangan Cheng Meng dan perlahan menusuknya. Rasa sakit di punggung tangan Cheng Meng menyebabkan bola matanya sedikit bergerak. Cheng Meng perlahan membuka matanya dan sosok bayangan dari seorang nenek tua itu berangsur-angsur menjadi jelas di pandangannya. Sedangkan nenek tua itu juga telah memasukkan racun di dalam jarum suntik itu ke dalam pembuluh darah Cheng Meng. Kamu, Cheng Meng telah mengenali nenek tua itu. Dia juga termasuk salah satu bawahan dari Song Yi. Sebelumnya, Cheng Meng pernah melihat bahwa nenek tua itu pernah membantu Song Yi untuk menyelesaikan seorang pria di klub hiburan. Saat itu, setelah pria itu dibuat mabuk oleh Nona, nenek tua itu menggunakan identitas sebagai petugas kebersihan untuk masuk. Lalu dia menggunakan kain untuk menutupi hidung pria itu sampai mati. Ketika Cheng Meng bersuara, nenek tua itu segera menutupi mulutnya. Benar, aku adalah Nenek Bai. Sepertinya kamu juga sudah tahu siapa yang memintaku untuk membunuhmu sekarang. Hais, kamu juga menjadi bawahannya Tuan Muda Song. Mengapa kamu bisa memfitnah kembali Tuan Muda Song? Lihatlah. Kematianmu disebabkan oleh kamu yang berani menggigit majikan. Otot-otot di wajah Cheng Meng mulai bergerak. Tatapannya mulai menghilang dan nafasnya juga mulai melemah. Nenek Bai tahu bahwa racunnya telah bereaksi dan dia perlahan-lahan melepaskan Cheng Meng. Cheng Meng yang sedang berbaring di atas ranjang sudah tidak memiliki kekuatan lagi di seluruh tubuhnya. Dia merasa tercekik. Dia ingin menghirup lebih banyak udara. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya sendiri sudah tidak punya kemampuan yang paling naluriah untuk bernafas. Perlahan-lahan, kesadarannya juga mulai melemah. Dia seolah-olah telah melihat surga yang memancarkan cahaya keemasan. Lalu jiwanya menjadi ringan dan perlahan melayang ke atas. Mata Cheng Meng sudah tidak bergerak lagi seperti mata ikan yang mati dan nyawanya sudah benar-benar menghilang. Nenek Bai terkekeh ringan setelah melihat mahakaryanya sendiri. Kemudian dia membersihkan kamar bangsal dengan santai. Setelah bersih-bersih, Nenek Bai perlahan keluar dari kamar bangsal. Nenek, sudah selesai bersih-bersihnya. Kedua polisi itu sedikit membuka mata mereka dan bertanya demikian. Uhuk-uhuk. Sudah. Aku pergi dulu. Terima kasih. Nenek Bai tersenyum dan berkata kepada kedua polisi itu. Kemudian dia perlahan mendorong troli dan menghilang dari koridor. 1 jam kemudian, ada seorang perawat yang memasuki kamar bangsal Cheng Meng untuk pemeriksaan. Dia baru saja masuk dan kemudian mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Setelah mendengar suara jeritan itu, kedua polisi itu segera bergegas masuk. Mereka telah melihat bahwa Cheng Meng yang berada di atas ranjang bangsal sudah tidak memiliki sedikit tanda kehidupan lagi. Hati dari kedua polisi itu tiba-tiba merasa dingin. Panggil dokter kalian untuk memeriksanya segera, kata seorang polisi. Baik, aku akan memanggil dokter Guo sekarang. Setelah itu, perawat itu berlari keluar dengan cepat. Tak lama kemudian, dokter yang merawat Cheng Meng memasuki kamar bangsal. Saat dokter memeriksa Cheng Meng,
Seorang polisi menelepon nomor Wang Chen. Kapten Wang, Cheng Meng. Dia sudah mati, kata polisi itu dengan rasa bersalah. Mati. Wang Chen sedang mengendarai motor elektrik ke kantor polisi. Setelah mendengar kabar yang mendadak itu, dia hampir saja menabrak trotoar jalan. Mengapa bisa mati? Bukannya kalian berkata bahwa kondisi Cheng Meng baik-baik saja kemarin dan beberapa hari kemudian kita bisa merekam pengakuan darinya? Iya. Dokter memang berkata seperti itu kemarin. Tetapi tidak tahu mengapa Cheng Meng tiba-tiba meninggal di pagi hari ini. Hingga sekarang, polisi itu masih tidak mengerti mengapa Cheng Meng bisa meninggal secara mendadak. Saat ini, dokter telah memeriksanya, lalu berjalan kemari dan polisi segera menanyakan penyebab dari kematian Cheng Meng. Semua gejala fisik Tuan Cheng normal dan bisa dipastikan bahwa penyebab dari kematiannya tidak berhubungan langsung dengan lukanya. Mungkin saja dia sendiri menderita sesuatu penyakit yang kebetulan kambuh di pagi hari ini. Saat ini, hanya ada spekulasi ini saja dan tidak ada alasan lain yang bisa ditemukan. Tetapi kemungkinan dari spekulasi ini juga sangat rendah. Aku tidak bisa berpikir penyakit apa yang bisa menyerang fisiknya begitu cepat. Bahkan sama sekali tidak mengeluarkan suara. Kata dokter itu sambil menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa begitu kebetulan. Di dalam panggilan, Wang Chen telah mendengar kata-kata dokter. Tetapi dia tidak mempercayainya. Dia samar-samar merasa bahwa kematian dari Cheng Meng mungkin saja terkait dengan Song Yi. Kemudian dia bertanya, apakah ada orang yang masuk ke dalam kamar bangsal Cheng Meng? Tidak ada. Ada satu orang. Tetapi orang itu adalah nenek tua yang bertugas sebagai petugas kebersihan di rumah sakit. Kata polisi itu. Tunggu. Polisi. Apakah kamu bilang petugas kebersihan itu adalah nenek tua? Tanya dari dokter itu Lia. Sosok tubuhnya reyot dan wajahnya berkerut. Sepertinya dia berusia lebih dari 60 tahun. Apalagi jika dia bukan nenek tua. Kata polisi itu. Bukan. Petugas kebersihan dari rumah sakit kami adalah seorang gadis muda yang berusia lebih dari 20 tahun. Dia adalah kerabat dari salah satu karyawan di rumah sakit kami. Karena ada masalah dengan otaknya dan tidak pernah sekolah. Sehingga pimpinan rumah sakit baru bisa menyetujui untuk mengaturnya sebagai petugas kebersihan di rumah sakit. Kata perawat. Gawat. Kedua polisi itu sudah mengerti saat ini. Sangat dimungkinkan bahwa setelah nenek tua itu masuk, dia telah melakukan sesuatu terhadap Cheng Meng. Mereka segera meminta maaf kepada Wang Chen. Kapten Wang, maafkan kami yang sudah lalai. Apa gunanya untuk mengatakan ini sekarang? Wang Chen menegur mereka. Suasana hatinya sangat buruk sekarang. Kemudian dia mengaturnya. Kalian berdua segera mengambil video pemantauan dari rumah sakit dan temukan nenek tua itu segera. Dan juga, kalian harus menjaga mayat Cheng Meng dengan baik. Aku akan segera pergi ke sana. Baik. Jawab kedua polisi itu secara bersamaan. Setelah menutupi panggilan, Wang Chen mengendarai motor elektrik dan menuju kantor polisi dengan cepat. Ada satu pemikiran yang terus berputar di dalam benaknya, bahwa kemungkinan besar Cheng Meng telah dibunuh oleh bawahan Song Yi. Setelah tiba di kantor polisi, Wang Chen segera memanggil kedua petugas polisi. Lalu bersiap-siap mengendarai mobil polisi bersamanya ke rumah sakit ketiga Universitas Kedokteran Yanjing dan menyelidiki penyebab kematian Cheng Meng. Kapten Wang, kami telah menerima laporan bahwa ada kasus perampokan di Kabupaten Yishun. Penjahat itu telah ditangkap oleh rekan di cabang Yishun. Menurut pemberitahuan dari sistem, tersangka ini telah terlibat dalam 3 kasus di daerah kami, dengan jumlah total lebih dari 3 juta yuan. Sedangkan penanggung jawab dari ketiga kasus ini adalah kamu. Cabang Yishun meminta kantor kita mengirim seseorang untuk menginterogasinya dengan mereka. Kepala polisi Fan telah mengeluarkan perintah untuk meminta kamu pergi ke cabang Yishun segera. Ada seorang polisi yang menghampiri Wang Chen dan berkata demikian. Wang Chen merasa ada sedikit yang salah dengan masalah ini setelah Wang Chen berpikir sesaat. Dia mengubah pemikirannya. Lalu membawa kedua petugas polisi dan mengendarai mobil polisi menuju cabang Yishun. Setelah melihat sosok bayangan Wang Chen yang menghilang, Fan Feng yang 9
Sedang duduk di dalam ruangan kantornya telah menunjukkan sedikit senyumannya. Kemudian dia menelepon awalnya. Wang Chen mengira hanya butuh waktu 2 atau 3 jam untuk interogasi. Tetapi tak terduga bahwa tersangka menolak untuk kerjasama. Hingga jam 7 malam, langit sudah gelap. Dan hanya ada sedikit kemajuan dalam kasus ini. Wang Chen selalu mengingat kematian Cheng Meng. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada rekan dan pimpinan dari cabang Yishun untuk sesaat. Lalu membawa kedua rekannya dan mengendarai mobil menuju rumah sakit kedua universitas kedokteran sana. Ketika melewati sepanjang jalan di Yanjing, sinar kuning bersinar di wajah Wang Chen. Wajahnya yang heroik terlihat tenang. Pandangannya tertuju pada jalan. Sambil memikirkan kematian Cheng Meng, Wang Chen tidak percaya bahwa kematian Cheng Meng adalah sebuah kebetulan ataupun kecelakaan. Pasti ada seseorang yang telah melakukannya. Menurutnya, hanya ada satu orang yang melakukannya, yaitu Song Yi. Setelah tiba di rumah sakit ketiga, Wang Chen menutup pintu mobil dengan keras dan berlari ke rumah sakit. Dia berlari ke dalam kamar bangsal Cheng Meng. Di atas ranjang bangsal itu kosong dan tidak ada sedikit kerutan di atasnya. Kemanakah pasien ini pergi? Wang Chen berjalan keluar kamar bangsal, lalu menarik seorang perawat yang lewat dan menanyakannya dengan cemas. Perawat yang sedang berkeliling sambil memeriksa terkejut dengan pertanyaan Wang Chen yang mendadak. Kemudian dia berkata, pasien itu telah meninggal pagi hari ini dan telah dipindahkan ke kamar mayat di lantai paling bawah. Oke, terima kasih, Wang Chen. Menghela nafas dengan lega, dia pikir bahwa dirinya sendiri terlalu gugup. Orang yang sudah mati pastinya harus dipindahkan ke kamar mayat. Bagaimana bisa masih tinggal di dalam kamar bangsal? Ayo kita pergi sekarang, kata Wang Chen kepada kedua bawahannya. Wang Chen dan lainnya segera tiba di lantai bawah tanah di rumah sakit ketiga. Kamar mayat di sini sangat dingin dan selalu terasa aura dingin secara samar-samar. Halo, kami adalah polisi dari cabang luar. Kami ingin memastikan apakah mayat Cheng Meng ada di sini. Aku akan meminta dokter forensik datang untuk menyelidiki tubuh Cheng Meng nantinya. Wang Chen berjalan mendekati pria tua yang kurus di depan kamar mayat dan berkata demikian. Cheng Meng. Apakah dia adalah pembunuh itu bukan? Pria tua itu menatap Wang Chen dan berkata, dia dibawa ke kamar mayat sekitar jam 8 pagi tadi. Tetapi sekitar jam 1.30 siang, dia sudah dibawa pergi oleh temannya. Apa? Wang Chen dan kedua polisi itu terkejut. Bagaimana bisa mayatnya dibawa pergi? Apakah polisi tidak memberitahumu bahwa dia terlibat dalam kasus pembunuhan? Dia adalah kunci dalam kasus itu. Tetapi kalian malah melepaskannya pergi dengan begitu mudah bukan? Ini bukan urusanku dan mereka telah membawa bukti dari rumah sakit. Aku adalah orang yang menjaga kamar mayat. Jangan meminta pertanggungjawaban dariku. Setelah pria itu dikatakan oleh Wang Chen, dia memeluk kepalanya segera dan tampaknya sangat ketakutan. Wang Chen telah menyadari impulsifnya sendiri dan meminta maaf kepada pria tua itu. Dia berjalan ke samping, lalu menelepon kedua polisi yang menjaga Cheng Meng sebelumnya dan meminta mereka datang ke kamar mayat untuk segera menemuinya. Tak lama kemudian, kedua polisi itu telah datang. Kapten Wang, mayat Cheng Meng sudah dibawa pergi. Bagaimana cara kerja kalian? Bukannya aku sudah bilang bahwa tidak ada siapapun yang diizinkan untuk menyentuh mayat Cheng Meng? Wang Chen menegur mereka. Dia merasa sangat kesal atas kesalahan dari bawahannya. Cheng Meng yang sudah mati telah merugikan pihak kepolisian. Apalagi sekarang mayatnya sudah dibawa pergi. Bukannya ini telah menunjukkan bahwa semua bukti kejahatan Song Yi sudah hilang? Hah, sudah dibawa pergi. Kedua polisi itu juga tampaknya sangat terkejut. Mereka menatap Wang Chen dan segera menjelaskannya. Kapten Wang, setelah kami mengawasi mayat Cheng Meng yang dibawa ke kamar mayat, kami berdua pergi ke ruang pemantauan rumah sakit untuk melihat videonya. Kami juga telah menghubungi rekan di kantor transportasi untuk menemukan nenek tua yang menyamar sebagai petugas kebersihan itu. Kami mengira bahwa mayat Cheng Meng yang dibawa ke dalam kamar mayat sudah aman. Tetapi tak terduga bahwa mayatnya telah dibawa pergi oleh orang lain. Bab 282. Awal dari pertarungan besar. Kalian mengira
Siapa yang memberitahu kalian untuk mengira dalam penyelidikan kasus? Apakah itu diajarkan oleh Universitas Keamanan Publik atau sekolah polisi? Atau senior mana yang telah mengajari kalian? Beritahulah aku sekarang. Saat ini, Wang Chen merasa sangat kesal dan kata-katanya juga kasar. Meskipun kedua polisi yang ditegur itu merasa sangat tidak punya muka dan kata Wang Chen sedikit keterlaluan. Tetapi bagaimanapun juga, mereka telah melakukan kesalahan dan hanya bisa menundukkan kepalanya, sambil menerima teguran dari Wang Chen. Bukannya kalian sedang menyelidiki nenek tua itu seharian? Apakah kalian sudah menyelidikinya? Tanya Wang Chen lagi. Kami telah melihat banyak video CCTV. Tetapi masih belum bisa memastikan identitasnya, kata seorang polisi dengan takut. Wang Chen mencibir. Juga bisa dikatakan bahwa kalian tidak hanya gagal untuk menyelidiki identitas dari nenek tua itu hari ini, tetapi juga membiarkan mayat Cheng Meng dibawa pergi oleh orang lain. Bagus. Bagus sekali. Katakanlah, apa yang telah kalian lakukan seharian ini? Kedua polisi itu ditegur oleh Wang Chen sampai membuat mereka ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Kapten, sebenarnya mereka juga tidak menginginkannya. Liu Zigang yang selalu mengikuti Wang Chen di belakang, berjalan, mendekati Wang Chen dan berkata padanya dengan lembut. Wang Chen sudah sedikit menenangkan dirinya. Yang harus dia lakukan sekarang bukanlah menegur ataupun mengeluh, melainkan terus menyelidiki dan menemukan kebenarannya. Oke. Aku terlalu emosional tadi. Kalian berdua pergi menyelidiki identitas dari nenek tua itu sekarang, kata Wang Chen setelah menyesuaikan emosinya. Kemudian dia menatap Liu Zigang dan seorang polisi lainnya dan berkata, kalian tanyalah pada pihak rumah sakit, siapa yang telah membawa pergi mayat Cheng Meng. Aku akan pergi mencari kalian nantinya. Baik, jawab keempat polisi itu secara bersamaan. Setelah itu, mereka berpencar menjadi dua kelompok dan pergi untuk melakukan tugas mereka sendiri. Wang Chen juga berjalan ke pintu keluar lantai bawah tanah. Dia ingin menghirup udara segar di luar, sambil memilah pikiran di dalam benaknya dengan baik. Kemudian dia fokus untuk menyelidikinya. Ketika Wang Chen baru saja berjalan ke pintu keluar lantai bawah tanah, ponselnya telah berdering. Itu adalah sebuah nomor yang tidak dikenal dan Wang Chen segera menerima panggilannya. Sebelumnya, dia telah menangani banyak kasus dan meninggalkan nomornya kepada banyak orang. Sehingga jika mereka ada pertanyaan lagi, mereka bisa meneleponnya untuk meminta bantuan. Halo, siapakah kamu? Halo, polisi Wang. Terdengar suara seorang pria muda dari panggilan. Wang Chen langsung bisa mendengarnya bahwa itu adalah suara Song Yi. Kemudian sarafnya menjadi tegang lagi. Apakah kamu yang melakukannya hari ini? Wang Chen bertanya dengan dingin. Dia merasa bahwa tidak peduli apakah itu adalah kematian Cheng Meng secara mendadak ataupun mayat Cheng Meng yang telah dibawa pergi. Semuanya ini dilakukan oleh Song Yi. Polisi Wang, aku menyarankanmu untuk tidak melemparkan kesalahan padaku secara sewenang-wenang jika kamu tidak memiliki bukti yang nyata. Jika tidak, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik di pengadilan, kata Song Yi. Sendi tangan Wang Chen yang memegang ponsel menjadi sedikit kaku. Dia adalah penegak hukum dan tahu bahwa Song Yi memang bisa menuntut dirinya sendiri atas pencemaran nama baik. Setelah mendengar Wang Chen yang terdiam, Song Yi terkekeh ringan. Kamu jangan marah. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa Cheng Meng memfitnahku karena ketidakpuasannya padaku. Ada sebuah pepatah berkata bahwa hasil akhir dari merugikan orang lain adalah merugikan diri sendiri. Bukannya Cheng Meng telah membunuh dirinya sendiri sampai mati. Setelah mendengar kata-kata Song Yi yang santai dan bangga, Wang Chen sudah yakin bahwa Song Yi yang mengirim orang untuk membunuh Cheng Meng. Tetapi yang membuatnya tak berdaya adalah dia tidak punya bukti. Aku mendengar bahwa temannya, Cheng Meng telah membawa mayat Cheng Meng pergi dari kamar mayat rumah sakit. Meskipun Cheng Meng ingin membunuhku. Tetapi bagaimanapun juga, dia sudah lama bekerja denganku. Aku telah mencari temannya secara khusus untuk datang dan bertemu dengan Cheng Meng untuk terakhir kalinya, kata Song Yi dengan santai. Di mana Cheng Meng sekarang? Tanya Wang Chen dengan tergesa-gesa. Jika dia bisa menemukan mayat Cheng Meng,
Mungkin saja dia bisa menemukan beberapa petunjuk dari mayat Cheng Meng untuk menyelesaikan kasusnya. Dia sekarang berada di rumah duka Dongjiao. Kata Song Yi. Rumah duka Dongjiao. Aku akan pergi sekarang. Wang Chen merasa senang. Lalu dia berlari keluar dan pergi ke rumah duka Dongjiao. Polisi Wang. Jika kamu masih ingin bertemu dengan Cheng Meng untuk terakhir kalinya, takutnya sudah tidak bisa lagi. Karena Cheng Meng akan segera didorong ke dalam tungku kremasi. Apa? Tidak. Apa yang ingin kalian lakukan? Cheng Meng adalah saksi yang paling penting. Aku adalah polisi. Aku perintahkan kalian untuk tidak mengkremasi Cheng Meng, kata Wang Chen dengan tergesa-gesa. Maaf, polisi Wang. Teman-temannya. Cheng Meng hanya berharap agar Cheng Meng bisa tenang di alam sana secepat mungkin. Sekarang aku telah melihat tungku kremasi itu sudah dibuka dan di dalamnya adalah api yang berkobar-kobar. Song Yi sepertinya sedang melakukan siaran langsung untuk Wang Chen. Hentikan, hentikan mereka sekarang, teriak Wang Chen di dalam panggilan. Aduh, polisi Wang, aku sangat ingin membantumu. Tetapi sekarang sudah terlambat. Cheng Meng sudah didorong ke dalam tungku kremasi. Setelah dia keluar, kamu bisa datang untuk melihat abunya dan melihat petunjuk apa yang bisa kamu peroleh dari abunya. Bagaimana menurutmu? Kata Song Yi dengan santai sambil memprovokasinya. Song Yi, dasar kamu bajingan. Wang Chen tidak tahan untuk mengendalikan emosinya. Kemudian dia mengutuk Song Yi. Aku beritahu kamu, suatu hari, aku akan menangkapmu dan membiarkanmu menerima hukuman atas kejahatan yang kamu lakukan. Oke, aku akan menunggu hari itu. Song Yi berkata demikian. Tetapi nada bicaranya sepertinya menunjukkan bahwa keberadaan dari hari itu sama sekali tidak ada. Nada bicara Song Yi berubah menjadi suram. Polisi Wang, aku berharap kamu masih ingat apa yang kukatakan sebelumnya. Jika aku tidak bersalah kali ini, aku akan membiarkanmu membayar pengorbanannya. Aku tidak pernah bercanda selama ini, sehingga kamu. Setelah membicarakannya sampai di sini, Song Yi berhenti untuk berbicara. Kemudian dia hanya menyeringai 2 kali dan segera menutupi panggilannya. Ketika melihat mayat Cheng Meng yang telah didorong ke dalam tungku kremasi, Song Yi tahu bahwa Wang Chen tidak akan bisa mendapatkan buktinya lagi. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar dari rumah duka. Sebelum Song Yi membiarkan Wang Chen membayar pengorbanannya, dia harus pergi bernegosiasi dengan keluarga Zong terlebih dahulu. Ini adalah hal yang lebih penting. Setelah keluarga Song menguasai dunia bawah tanah Yanjing dan Tiongkok Utara, semuanya akan berjalan dengan lancar. Song Yi menaiki sebuah mobil Mercedes-Benz kelas S. Ayahnya adalah pejabat tinggi dan tidak bisa menaiki mobil yang terlalu mewah. Tetapi Song Yi tidak mengkhawatirkan hal ini saat bepergian sendirian. Ketika sopir mengendarai mobil, Song Yi sedang membayangkan adegan saat bernegosiasi dengan Zhong Zhaoshen di dalam benaknya, yang membuat Song Yi merasa sedikit gugup. Sejak kecil, dia pernah mendengar tentang kekuatan dari keluarga Zhong Zhaoshen yang sangat kuat. Dirinya sendiri tidak menyangka bahwa tak lama lagi akan bertarung dengan keluarga Zhong. Di masa kecilnya, keluarga Zhong adalah raja. Tidak. Seharusnya keluarga Zhong ini adalah raja di dunia bawah tanah Yanjing dan Tiongkok Utara selama ratusan tahun ini. Selama setahun ini, Song Zongping sudah berkali-kali berdiskusi dengan Song Yi. Begitu dia memutuskan ingin merebut wilayah keluarga Zhong, Song Yi juga harus berpikir berkali-kali tentang bagaimana untuk bertindak dan bernegosiasi. Namun, ketika sudah waktunya untuk bertempur, Song Yi masih ingin mengonfirmasi sekali lagi dengan ayahnya, agar tidak merusak keseluruhan rencananya karena kesalahan kecil. Kali ini, Song Yi tidak kembali ke rumahnya di kompleks kecil dalam perkotaan, melainkan dia pergi ke villa pribadi di pinggiran kota. Villa keluarga Song terletak di sebelah jalan pegunungan di Gunung Wuling. Setelah villa dibangun di bawah jurang, mereka secara khusus mempekerjakan orang untuk memperbaiki jalan untuk menutupinya. Mobil telah berhenti di depan pintu villa. Setelah turun dari mobil, perasaan yang sejuk menyebar ke seluruh tubuh Song Yi. Suhu di daerah pinggiran kota dan pegunungan jauh beberapa derajat lebih rendah daripada kota Yanjing. Song Yi menggunakan pakaiannya sendiri untuk menutupi tubuhnya dan berjalan ke dalam villa. Suhu di dalam villa jauh lebih hangat.
Song Zongping mengenakan kemeja biru muda. Dia berdiri di depan jendela Prancis, sambil menghisap cerutu dan menikmati pemandangan di luar. Kepalanya masih botak dan rambut palsunya dilempar ke atas meja olehnya. Baginya, rambut palsu itu seperti lambang. Setelah dia memakai rambut palsunya, dia adalah pejabat cinta yang mencintai rakyat. Tetapi setelah dia melepaskan rambut palsunya, dia baru bisa kembali menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya. Ayah, aku telah menyelesaikan Cheng Meng. Setelah berjalan ke belakang Song Zongping, Song Yi berkata demikian. Bagus. Song Zongping juga tidak menoleh ke belakang. Dia masih melihat pemandangan di luar jendela dan bertanya, apakah kamu sudah siap untuk bernegosiasi dengan Zhong Jiushen? Sudah. Aku selalu menunggu kesempatan ini, kata Song Yi. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak percaya dirinya di depan ayahnya. Jika tidak, itu akan membuat ayahnya marah. Bagus. Song Zongping perlahan berbalik dan menatap Song Yi. Ada kesan kegembiraan di matanya. Karena saat dia melihat pegunungan tinggi di sekitar villa, dia merasa bahwa jarak antara dirinya sendiri dengan pemegang kekuasaan dunia bawah tanah di Yanjing dan Tiongkok Utara sudah sangat dekat. Beberapa hari kemudian, setelah dia benar-benar mengalahkan keluarga Zhong, akan ada orang yang datang untuk menyembahnya. Song Zongping berjalan ke sisi Song Yi dan menepuk pundaknya sebagai tanda penyemangat. Kemudian dia berjalan ke depan telepon rumah di dalam ruang tamu dan menekan nomor bawahannya. Bos besar, apakah Anda punya perintah? Terdengar suara seorang pria yang hormat dalam panggilan. Pria itu adalah salah satu pemimpin dari bawahan keluarga Song. Bawahan keluarga Song biasanya memanggil Song Yi sebagai bos dan memanggil Song Zongping sebagai bos besar. Biasanya bos yang meneleponnya untuk mengaturnya. Tetapi hari ini bos besar datang untuk meneleponnya. Yang berarti bahwa ada hal besar yang akan terjadi. Bawa 20 orang ke KTVI Kemai untuk menghancurkan tempatnya. Ingat 3 kata, cepat, kejam, berani, kaburlah setelah menghancurkannya. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya, kata Song Zongping. KTVI Kemai adalah klub hiburan yang dioperasi oleh keluarga Zhong. Hari ini Song Zongping hanya ingin mengumumkan tanda pertarungan kepada Zhong Jiushen. Baik, bos besar, tenang saja. Aku pasti akan membawa sobatku sekalian untuk melakukannya dengan baik. Oke, bawalah sobatmu untuk bersiap-siap sekarang. Setelah itu, Song Zongping perlahan menutupi panggilannya. Song Zongping menatap Song Yi dengan sedikit senyuman. Hati Song Yi tiba-tiba melonjak. Begitu dia tiba di tempat keluarga Zhong malam ini, itu sudah berarti bahwa pertarungan yang sudah lama ini benar-benar akan dimulai. Bagi keluarga Song dan keluarga Zhong, siapa yang kalah sudah berarti bahwa mereka telah kehilangan hak untuk berbicara di dunia bawah tanah selamanya. Pertaruhan yang begitu berat ini juga membuat Song Yi merasa sangat gugup. Tetapi dia masih menatap ayahnya dengan tersenyum. Dia punya keyakinan bahwa jika adanya bantuan dari geng pemuda Tiongkok Darius, mereka pasti akan menang. Bab 283. Minta Qin Lang pergi bertarung. Malam hari ini, 20 orang bawahan keluarga Song telah melakukan serangan mendadak terhadap KTVI Kemai dan menghancurkan KTVI Kemai sampai berkeping-keping. Para tamu ketakutan sampai melarikan diri. Banyak staf di KTV terluka. 3 orang bawahan keluarga Zhong yang bertanggung jawab atas keamanan Ai Kemai dipukul sampai kepalanya berdarah dan ada salah satu orang dari mereka yang dipukul sampai syok dan dibawa ke rumah sakit. Berita itu segera tersebar ke keluarga Zhong Suesan dan beberapa saudaranya datang ke kamar Zhong Jiushen hampir pada saat yang bersamaan, sambil membahas cara untuk menghadapinya. Di dalam ruang tamu Zhong Jiushen, ada 7 atau 8 orang yang sedang duduk atau berdiri. Mereka semua adalah putra ataupun orang kepercayaannya Zhong Jiushen. Satu persatu dari mereka mengerutkan kening. Ada separuh dari mereka sedang merokok, yang membuat ruang tamu penuh dengan asap. Sebagian besar dari mereka sedang mengutuk keluarga Song. Zhong Jiushen masih berada di dalam ruang kerja. Semua orang sedang menunggunya keluar untuk memimpin situasinya secara keseluruhan. Krek, pintu ruang kerja perlahan terbuka dan Zhong Jiushen sudah berjalan keluar. Tatapan dari semua orang tertuju padanya. Ayah, keluarga Song itu benar-benar
Keterlaluan. Mereka telah menyerang tempat kita. Apakah kita langsung menyerang mereka? Keluarga Song hanyalah keluarga asing yang berada di ibu kota kurang dari 30 tahun. Beraninya mereka menyentuh keluarga Zong kita. Aku rasa mereka sudah hidup dengan tidak sabar. Mereka langsung menghancurkan tempat kita tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sial, begitu tidak mengerti aturan. Sepertinya mereka menganggap kita lemah. Selama beberapa tahun ini, ayah, perintahkanlah. Aku akan membawa orang-orang pergi untuk menghancurkan keluarga Song sekarang. Semua orang sedang mengungkapkan kebenciannya sendiri. Mereka sudah merasa sangat kesal atas cara kerja, memulai perang tanpa pernyataan, dari keluarga Song. Uhuk-uhuk, Zong Zhaoshen melihat orang-orang di dalam kamar dan bau asap yang menyebar membuat tenggorokannya terasa tidak nyaman. Kemudian dia berteriak, matikan rokoknya sekarang. Setelah Zong Zhaoshen selesai berbicara, orang yang merokok langsung mematikan rokoknya. Zong Zhaoshen duduk di atas sofa dan berkata dengan sungguh-sungguh, beberapa tahun ini, keluarga Zong kita tidak pernah berurusan dengan keluarga Song. Mereka secara bertahap mendapatkan kekuatan untuk bertarung dengan keluarga Zong kita dengan menaklukkan kekuatan dari yang lainnya. Setelah Zong Zhaoshen selesai berbicara, segera ada orang yang tidak suka mendengarnya. Ayah, Anda terlalu menghargai keluarga Song. Hanya saja ada orang dari keluarga mereka yang menjadi pejabat. Apa hebatnya mereka? Apakah mereka yang berasal dari luar ingin menaklukkan dunia bawah tanah Yanjing? Mimpi. Jika ingin aku mengatakannya, keluarga Zong kita hanya cukup menggerakkan satu jari tangan untuk memusnahkan keluarga Song mereka. Benar, agar keluarga Song tahu bahwa mereka jauh lebih kalah di depan keluarga Zong kita. Diam, Zong Zhaoshen berteriak. Lalu dia menatap ketiga orang yang membual tadinya dan berkata dengan marah, jika ada orang yang seperti kalian terus berceloteh setiap harinya, tidak tahu berapa kali keluarga Zong akan dimusnahkan oleh mereka. Ketiga orang yang dimarahi itu menundukkan kepalanya dan merasa sangat malu. Setelah Zong Zhaoshen meraung, semuanya terdiam dan mendengar kata-kata Zong Zhaoshen. Kali ini, keluarga Song berani menyerang kita begitu tiba-tiba. Ini termasuk taktik pengumuman perang, dan ini juga berarti bahwa mereka merasa sudah waktunya untuk mengambil kendali dunia bawah tanah Yanjing dari tangan kita. Zong Zhaoshen menganalisisnya dengan tatapan yang muram. Selama beberapa tahun ini, Zong Zhaoshen juga telah melihat ambisi keluarga Song yang semakin kuat, tetapi dia sudah tidak bisa menahan pertumbuhan dari keluarga Song. Zong Zhaoshen tahu bahwa seiring waktu berjalan, pasti akan terjadi sebuah pertempuran yang berdarah antara keluarga Song dan keluarga Zong. Sekarang pertempuran yang berdarah ini telah tiba dan dia juga tidak begitu terkejut. Yang harus dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana untuk memenangkan pertempuran yang berdarah ini. Saat ini, telepon rumah di ruang tamu telah berdering. Jika ada orang luar yang ingin menelepon telepon rumah ini, maka itu harus melewati persetujuan dari asistennya Zong Zhaoshen. Jika itu bukan orang penting, maka asistennya tidak akan pernah membiarkan telepon rumahnya berdering. Persentase kemungkinan untuk membuat telepon rumah ini berdering kurang dari 10% saat ini. Telepon rumah telah berdering dan Zong Zhaoshen telah menebak siapa yang meneleponnya. Zong Zhaoshen menatap Zong Suesan dan Zong Suesan mengerti. Kemudian dia berjalan ke samping telepon rumah dan mengangkatnya. Zong Suesan. Setelah mengangkat teleponnya, Zong Suesan mengucapkan 3 kata ini dengan dingin. Halo, Tuan Zong. Saya adalah sekretaris Tuan Song Yi. Tuan Song ingin mengunjungi Tuan Zong Zhaoshen di kediaman beliau besok malam. Mohon Anda menyetujui permintaan kami. Terdengar suara wanita yang lembut dalam panggilan. Zong Suesan menatap Zong Zhaoshen. Zong Zhaoshen tidak perlu mendengarnya. Dari ekspresi Zong Suesan, dia sudah tahu apa yang dikatakan dalam panggilan. Kemudian dia perlahan mengangguk. Song Yi bisa datang untuk mengunjungi ayahku besok, kata Zong Suesan sesuai dengan keinginan ayahnya. Baik, terima kasih. Tuan Song Yi akan datang berkunjung tepat waktu. Sampai jumpa, Tuan Zong. Setelah sekretaris Song Yi selesai berbicara, Zong Suesan menutupi panggilannya. Ayah,
Song Yi ingin datang mengunjungi Anda besok malam. Zhong Suesan berjalan ke depan Zhong Jiushen dan berkata demikian. Setelah mendengar bahwa Song Yi masih punya muka untuk datang mengunjungi ayahnya. Yang lainnya terlihat sangat marah. Tetapi mereka tidak mengatakannya. Karena takut akan dimarahi oleh ayahnya. Zhong Jiushen menghela nafas dengan panjang dan berpikir cepat di dalam benaknya. Mengapa keluarga Song begitu percaya diri untuk bernegosiasi dengannya? Suesan, bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Zhong Jiushen. Kali ini, tindakan keluarga Song yang begitu tegas. Jelas ada orang yang mendukungnya. Saat ini, di wilayah dunia, bawah tanah Yanjing, keluarga Song memakan kekuatan dari yang lainnya untuk mengejar keluarga Zhong kita. Tetapi, keluarga Zhong kita telah beroperasi di Yanjing selama hampir 100 tahun dan kekuatan kita masih lebih kuat daripada keluarga Song. Jika keluarga Song ingin bertarung dengan kita, itu pasti akan menarik perhatian dari pemerintah. Aku rasa mereka bukan memprioritaskan rencana ini, kata Zhong Suesan sambil memperhatikannya. Selama 2 tahun ini, keluarga Song selalu berkomunikasi dengan geng pemuda Tiongkok di luar negeri dan mencoba untuk mendapatkan bantuan mereka. Aku tebak bahwa mereka berani menyerang kita. Dengan tegas kali ini, pastinya telah mendapatkan jawaban yang jelas dari geng pemuda Tiongkok. Ada banyak master di geng pemuda Tiongkok. Jika itu benar-benar seperti tebakanku, maka itu akan sangat merugikan keluarga Zhong, kakak. Kamu jangan meninggikan kekuatan orang lain dan merendahkan kekuatanmu sendiri. Geng pemuda Tiongkok memang luar biasa. Tetapi keluarga Zhong kita juga bukanlah keluarga biasa. Kita selalu merekrut master bela diri. Seperti Bi Guokun, Bao Yinfu dan Zhang Suefei. Mereka semua adalah orang-orang yang terkenal di dunia seni bela Tiongkok. Jika orang-orang itu tidak bisa, bukannya kita masih ada Master Fukai. Dengan adanya Master Fukai, aku ingin melihat siapa yang berani berulah di keluarga Zhong. Benar, Master Fukai begitu terkenal di dunia seni bela diri. Geng pemuda Tiongkok pasti bisa dihancurkan olehnya. Kebanyakan dari mereka pernah bertemu dengan Fukai. Mereka cukup percaya diri dengan keterampilan Fukai. Hanya saja Zhong Jiushen dan Zhong Suesan masih merasa khawatir seperti sebelumnya. Karena mereka berdua tahu bahwa Fukai baru saja dikalahkan oleh Qin Lang, ini membuat mereka sedikit tidak percaya dengan keterampilan bela diri Fukai. Sudahlah. Kalian kembali untuk istirahat dulu. Suesan, kamu tinggal di sini. Pikiran Zhong Jiushen sangat berantakan sekarang. Yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Zhong Jiushen dan meninggalkan kamar Zhong Jiushen satu persatu. Hanya Zhong Jiushen dan Zhong Suesan yang tersisa di dalam kamar. Menurutmu apakah Fukai bisa menang jika geng pemuda Tiongkok benar-benar mengirimkan master kemari? Tanya Zhong Jiushen. Jika itu adalah sebulan yang lalu, aku akan mengatakan, bisa, tanpa ragu-ragu. Tetapi sekarang aku juga tidak berani menjamin. Lagi pula, sebelum pergi ke Linan, aku merasa sangat percaya diri pada Master Fu. Tetapi dia malah sudah dikalahkan. Aku takut sejarah itu akan terulang kembali, kata Zhong Suesan. Zhong Jiushen menghela nafas dengan panjang lagi. Pemikirannya sama dengan Zhong Suesan. Terakhir kalinya kita sudah kalah. Tetapi itu tidak berpengaruh pada keluarga Zhong kita. Namun, kali ini sudah berbeda. Jika kita sudah kalah, maka bisnis keluarga yang dikelola oleh keluarga Zhong dengan susah payah selama ratusan tahun di Yanjing akan hancur, kata Zhong Jiushen dengan gelisah. Zhong Jiushen bukan takut akan kehilangan kekayaannya, melainkan dia takut akan menjadi orang yang berdosa dalam keluarganya dan tidak punya muka untuk bertemu dengan leluhurnya. Ayah, sebenarnya kita masih punya satu orang yang bisa membantu kita untuk bertarung, kata Zhong Suesan sambil menatap Zhong Jiushen. Zhong Jiushen sedikit mengangkat matanya. Dia segera berpikir bahwa orang yang dikatakan oleh Zhong Suesan adalah Qin Lang. Tetapi dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, tugas Qin Lang adalah melindungi Zhong Yu. Jika Qin Lang membantu keluarga Zhong untuk bertarung saat ini, maka sangat dimungkinkan bahwa identitasnya sebagai satpam di Universitas Shanjing tidak bisa dipertahankan lagi. Beberapa orang yang tak terduga mungkin saja akan menyelidiki identitas Qin Lang dan
kemungkinan besar identitas Zhong Yu akan terungkap. Begitu identitas Zhong Yu terungkap, menurut Zhong Jiushen, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Zhong Jiushen selalu berduka atas pemaksaan Zhong Xueyan untuk mati pada tahun itu. Dia tidak bisa menerima untuk membiarkan satu-satunya darah dan daging dari Zhong Xueyan dalam bahaya. Ayah, aku mengerti bahwa Anda sangat mengkhawatirkan keselamatan Zhong Yu. Tetapi bagi keluarga Zhong, sekarang, bisa dikatakan bahwa ini adalah kunci antara hidup dan mati. Jika bisnis keluarga Zhong selama 100 tahun telah hancur, aku rasa bahwa Anda akan menjadi lebih sedih, Zhong Xuesan membujuknya. Dia merasa bahwa ayahnya mungkin saja tidak bisa membuat pilihan yang tepat saat ini. Aku pikir jika Xueyan masih ada dan jika Zhong Yu tahu dengan situasi keluarga Zhong, maka mereka kedua ibu dan anak pasti akan menyetujui Anda meminta Qinlang untuk menyelesaikan krisis keluarga Zhong. Zhong Jiushen duduk di atas sofa tanpa bergerak. Tetapi hatinya benar-benar terguncang. Karena dia tidak bisa menanggung konsekuensi merusak bisnis keluarga Zhong selama 100 tahun. Lagi pula, jika Qinlang bertarung demi keluarga Zhong, itu juga tidak perlu mengganggu organisasi itu. Ayah, apakah Anda terlalu sensitif? Sebagai kepala keluarga Zhong, Anda harus membuat keputusan yang tepat di saat yang kritis ini. Zhong Xuesan membujuknya secara emosional. Zhong Jiushen sedikit mengangkat kepalanya dan bersandar di sofa. Dia sedang membuat keputusan yang sulit di dalam benaknya. Satu sisi adalah bisnis keluarga Zhong selama 100 tahun dan nyawa ratusan orang. Sedangkan satu sisi lainnya lagi adalah keselamatan putri dari putri kesayangannya yang dipaksa mati pada 20 tahun yang lalu. Keduanya sangat penting baginya. Oke, persilakan Qinlang datang. Jika dia setuju, persilakan dia bertarung untuk kita. Jika dia menolak, maka kita juga tidak bisa memaksanya. Zhong Jiushen menghembuskan nafas dengan panjang dan akhirnya telah membuat keputusan. Oke, jawab Zhong Xuesan dengan sedikit bersemangat. Sudahlah. Kamu pergi menghubungi Qinlang. Minta dia datang ke tempat kita sini untuk makan malam besoknya. Aku sudah sedikit lelah. Zhong Jiushen bersandar di atas sofa dan memejamkan matanya. Dia yang biasanya tegas, sekarang tampaknya sudah tua beberapa tahun. Baik, setelah itu, Zhong Xuesan perlahan keluar dari kamar. Setelah kembali ke kediamannya sendiri, Zhong Xuesan menelepon Qinlang. Halo, Tuan Zhong, saat ini Qinlang baru saja selesai bertugas di depan perumahan keluarga dan sedang berjalan menuju asramanya sendiri. Tuan Qin, apakah Zhong Yu berada di sisimu? Tanya Zhong Xuesan dengan hati-hati. Tidak. Anda tenang saja. Aku sudah melihat Zhong Yu kembali ke asramanya untuk istirahat. Tuan Zhong, ada apa Anda mencariku? Tanya Qinlang. Baguslah. Begini, aku dan ayahku ingin mengundangmu datang ke rumah keluarga Zhong untuk makan besok malam. Kata Zhong Xuesan dengan sopan. Apakah kalian ingin menanyakan tentang situasi Zhong Yu? Qinlang menebaknya. Tidak nyaman untuk membicarakannya di panggilan. Setelah kamu datang, kamu akan tahu. Tuan Qin, keluarga Zhong menantikan kedatanganmu yang terhormat besok malam. Oh iya, saat perjalanan ke sini, harap berhati-hati agar tidak dilihat oleh orang lain. Begini saja, aku akan mengirimkan mobil khusus untuk menjemputmu. Setelah itu, Zhong Xuesan menutupi panggilannya. Qinlang merasa sedikit bingung. Dia dan Zhong Yu baru saja masuk ke Universitas Yanjing selama beberapa hari. Apakah keluarga Zhong ingin menanyakan situasi Zhong Yu? Ini juga terlalu cepat, bukan? Atau apakah ada hal lainnya di keluarga Zhong sana? Qinlang berpikir, sambil berjalan kembali ke asramanya sendiri.